Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan lagi dong dengan semangat karena kita masih di Islam itu indah. Tema kita juga masih sama. Demi apa zikir bisa melenyapkan stres? Sama-sama yuk. Tuh 2, 3. Masya Allah, tepuk tangan dong biar kita gak stres. Insya Allah sudah banyak yang kita pelajari ya hari ini ya. Tapi aku masih penasaran nih dengan yang tadi Ustaz Syam sempat spill dikit. Yang kayak orang udah kelihatan religius banget, rajin banget zikirnya. Tapi bisa kena depresi juga. Mungkin. Tapi pernah ngobrol sama psikolog gak? Pernah sekali. Oh iya, aku juga ngobrol sama psikolog. Jadi bukan suatu hal yang tabu ya gitu ngobrol-ngobrol. Iya, sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Dan mungkin tadi kan Ustaz Syam juga bilang, apakah mungkin ada medisnya juga gitu kan. Coba jelaskan secara lengkap sekarang Ustaz, silakan. Terima kasih Mas Soni, tabe guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra. Sungguh kamilah yang telah menurunkan adh-dhikra. Apa dzikra itu? Zikir. Apa yang dimaksud di situ? Al-Quran. Jadi kalau ada yang nanya, apa zikirnya? Apa zikirnya? Sebenarnya ada zikir yang selalu terlewat sama kita. Itu 30 juz itu zikir semua itu. Jadi orang yang baca Quran itu sejatinya dia sedang berzikir. Karena itu kalimatnya Allah. Kalamullah. Wa inna lahu lahafidhun. Jadi kalau masih ada yang bingung dari segmen 1 sampai segmen akhir nanti. Yang mana yang bagus dibaca ya, kayaknya banyak banget tadi. Al-Quran. Al-Quran itu zikir yang paling afdal. Maka jangan lupa baca Quran. Nah pertanyaan sekarang, ada orang rajin baca Quran, rajin berzikir, tapi bisa saja kena depresi. Apa karena zikirnya salah atau lafaznya yang salah? Kalau bicara lafaz itu adalah masing-masing orang ketika dia sudah belajar dengan maksimal, kadangkala lafaz itu juga tidak bisa sesempurna lafaznya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu pernah dengar hadis ini enggak? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik daripada kalian yang belajar Quran lalu mengajar. Karena lafaz Quran itu berbeda dengan lafaz Arab yang lainnya. Orang Arab sendiri pun mesti dia talaki dengan gurunya. Dia harus dengarkan, memperdengarkan. Karena beda dia. Jadi kalau urusan lafaz masing-masing orang berbeda. Tapi apanya yang salah di sini? Kadangkala kembali lagi. Kadangkala kita tidak mencari penyebab depresinya apa. Subhanallah. Tahu nggak yang saya ceritakan tadi, subhanallah, ya, ada orang yang itu religius ternyata dia harus ke psikiater. Ya. Penyebabnya bukan zikirnya, penyebabnya karena trauma takut dengan jarum suntik. Penyebabnya takut akan Itu Ustaz Maulana ternyata. Bukan. Itu bapak saya sendiri. Jadi saya cerita tentang ayah saya sendiri. Ayah saya sendiri puasa, tahajud segala macam, tapi ternyata ujung-ujungnya harus ke psikiater, harus ke psikolog karena dia trauma dengan alat-alat medis, subhanallah. Jadi penyebabnya karena takut alat medis, dipaksa untuk operasi, setelah itu jadi orang takutan. Berarti sebenarnya ada berhubungan dengan kesehatan yang harus pakai jarum suntik. Betul. Kepikiran lah beliau. Kepikiran nih jarum suntik, jangan-jangan ketinggalan apa segala macam. Nanti belum ketutup lukanya, jahitannya kalau terbuka bagaimana. Subhanallah. Insya Allah semua sekarang baik-baik aja. Sekarang alhamdulillah setelah datang ke psikolog, datang ke psikiater, alhamdulillah. Lanjut lagi zikirnya makin banyak. Terima kasih Ustaz Syam. Boleh tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Tapi aku kayaknya masih kurang puas nih kalau misalnya orang sudah religius, tapi kan berhubungan dengan mungkin ada medisnya juga ya. Tapi orang yang kayak ngerasa bersalah gitu, udah zikir, dia sadar diri dia tuh salah karena ngelakuin dosa. Sesuatu yang sama Allah tuh gak boleh dilakukan, tapi dia lakukan gitu. Nah zikir yang sebenarnya kan katanya astagfirullahalazim ya Bib ya. Supaya Allah ngampuni dosa kita ya Bib ya. Betul. Apakah cukup astagfirullahalazim aja atau harus melakukan hal lainnya Habib Utsman? Silakan Habib. Mas Wani, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jika sedang stres karena diri sendiri salah langkah atau banyak dosa atau dia pernah zina, judi, khamar, maksiat, melakukan perbuatan yang Allah Ta'ala tidak ridhain, maka taubatan nasuha, meminta ampunan kepada Allah.
Jadi langsung tenangin diri, hatinya, jiwanya, sholat taubat 2 rakaat. Sujud terakhir ingat semua kesalahan dosa-dosanya. Teteskan air mata. Dan ucapkanlah kalimat astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha ya Allah. Taubatan nasuha. Langsung disambung lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah inilah yang harus kita baca. Sehingga apa? Sehingga berharap akan ampunan Allah. Ayo ibu rame-rame kita baca. Astaghfirullahalazim. 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 Min kulli zanbin azim. Wa natubu ilaih. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi berharap kepada Allah, minta ampunan kepada Allah dengan sebaik-baiknya ampunan, yakin bahwa dirinya adalah makhluk yang hina, makhluk yang kotor, berharap akan pertolongan Allah. Ketika seorang hamba berharap pertolongan Allah, maka dia taubatan nasuha. Taubat dengan sebaik-baiknya taubat, tidak akan mengulangi daripada kesalahannya dan yakin aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sentuh hati dan jiwanya bahwasanya dia akan kembali dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dan berharap akan mendapatkan kebaikan daripada sisa umurnya. Sehingga taubat jalankan, habluminallahnya diperbaikin, habluminanasnya diperbaikin sehingga menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Habib Usman, sekali lagi tepuk tangannya untuk guru-guru kita. Terima kasih sudah datang ke Islam to Indah, sudah belajar ya. Kalau gitu aku kasih kesempatan lagi nih untuk yang di studio ya. Untuk nanya lagi, setuju? Setuju? Jangan lemes dong, setuju. Oke, jadi kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Sebelah sini aja. Senang nih ibunya masih semangat nih. Ayo ibu, Ustadz Maulana izin Ustadz. Ustadz Syam yuk. Oke, silakan ibu. Kasih salam, nama ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rohmah dari Kampung Kalengkacing Ustadz. Kampung Kalengkacing, Desa Sukatenang, Sukawangi, Bekasi. Tanya dong Ustadz. Iya. Kita kan sebagai manusia ya, pasti punya hajat ya. Ya Bu ya, Ibu punya hajat ya? Iya, punya hajat, terus punya cita-cita, keinginan. Nah, terus selain doa, ya selain doa kepada Allah, apakah ada zikir khusus untuk doa-doa kita itu dikabulkan? Gitu. Masya Allah. Doanya apa? Zikir khususnya apa? Biar cepet. Ya. Hajatnya Saya dulu dikabulin atau coba. Sasam dulu? Ustaz Sasam Syam dulu aja silakan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini zikir khususnya. Apa itu? Istighfar. Karena dengan istighfar yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Semua dikasih sama Allah. Zikir khusus yang kedua lagi apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu zikir alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan memuji Allah dikasih semuanya. Kalau dipuji-puji dikasih semuanya. Apalagi zikir khususnya, jangan lupa bawa kesayangannya Allah. Siapa kesayangannya Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu pernah dengar istilah ini enggak? Kalau mau sesuatu solawatin aja. Maksudnya apa itu? Banyak-banyak bersolawat. Bukan mobilnya sallallahu, bukan. Bukan gitu. Banyak-banyak solawat Oh, ketika oke. berdoa. Jadi openingnya doa itu istighfar,
istighfar, pujian, lalu sholawat, lalu hajatnya. Setelah itu tutup lagi dengan apa? Tutup dengan pujian, bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirobbilalamin, dan banyak-banyak beristighfar. Masya Allah. Kalau Ustadz Maulana. Iyyaka na'budu Wa iyyaka nasta'in. hanya Engkau lah yang kami sembah dan hanya Engkau lah kami mohon pertolongan. Jadi kalau mau meminta, Ya. Kok diem? sembah dulu. Oh iya. Mau dapat uang? Mau. Kerja dulu. Iya. Jadi berzikir dulu, ibadah dulu, baru minta. Makanya sebelum berdoa, sesudah salat, baca dulu zikir-zikir sesudah salat. La ilaha illallah wa la syarika lahu minimal subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Barulah kita meminta. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Sam, rangkaian cara berdoanya, puji-pujian dan sebagainya, istighfar dan sebagainya, bahkan ditutup dengan salawat. Lalu mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan, maka zikir yang jumlahnya banyak itu sebenarnya kita tidak tahu sampai di mana nanti zikir itu sampai. Ibaratnya di mana letaknya kita berzikir, di jumlah berapa kita pada saat itu endingnya kita pas. Baca 10 kali, baca 100 kali, kebanyakan Ustaz. Ini coba ada satu benda kita mau melempar, kalau cuma satu kali lemparan bisa kena nggak? Belum tentu. Nah, tapi kalau banyak kali Ada kesempatan. ada kesempatan, Masya kemungkinan Allah. banyak. Tepuk tangannya dong. Terima kasih Ibu sudah bertanya, terjawab. Terima Bu. kasih Tad. Iya. Sama-sama, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja aku mau ikutin ibunya. Iya. Aku mau tunjuk yang mau menanya lagi. Ibu mau bertanya? Oke, Ibu ikut saya. Sekarang Habib Usman, Habib izin Habib. Akhir. Silakan Ibu kasih salam, nama Ibu siapa? Ibu udah datang. Kaget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishaptah dari Majlis Taklim Nurul Yakin dari Desa Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Bekasi. Ibu kok gak yakin dari mana berasal Bu? Apa? Kasih tepuk tangan dong biar semangat dong. Yang kecil suaranya Bu, Yang mic-nya kecil. agak deketin. Apakah salah satu kurang berzikir, lalu zikir apa yang membuka pintu rizki? Oh, zikir membuka pintu rezeki. Tepuk tangan dulu. Tadi yang pertama apa salah apa? Apakah salah satu syarat kurang berzikir, lalu zikir apa yang bisa membuka pintu rizki? Salah satu syarat kurang berzikir. Maksudnya rezekinya seret. Oh gitu. Ya. Gitu, Karena gitu. kurang zikir, zikir apa sih yang membuka pintu rezeki? Oh iya baik. Coba Habib Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bacanya Bu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu. Ya Fatahu. Ya Rozaku. Ya Rozaku. Ya Alim. Ya Alim. Jadi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dibukakan pintu rizki, dibukakan pintu rizki dan dengan kemampuan yang kita milikin dan Allah Maha mengetahui daripada apa? Daripada setiap apa yang kita kerjakan. Jadi baca ini ketika selesai habis sholat baca 11 kali. Terus bacakan, lazimkan baca Al-Waqiah setiap habis asar. Jadi setiap habis asar baca Al-Waqiah. Berharap kepada Allah agar Allah berikan kita rizki yang halal, yang berkah, yang nikmat. Dan tentunya ikhtiar. Tentunya ikhtiar. Janganlah lepas daripada ikhtiar. Kita bukan Siti Maryam yang tiba-tiba turun makanan di kamarnya. Turun makanan dari surga. Kita bukan Siti Maryam. Jadi berharap kepada Allah, munajat kepada Allah, ikhtiar, jemput rizki, cari rizki. Dan insya Allah Allah berikan rizki yang terbaik, yang berkah, yang halal. Karena usaha kita dan doa kita. Sungguhnya Allah mengabulkan doa hamba ketika hamba itu yakin kepada Allah. Ustadz Maulana silakan Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak Habib, tadi udah jelas banget. Nah buat kita semua amalan yang bagus tadi, betul tadi kata Habib, baca Al-Waqiah. Itu bacaan Al-Waqiah bukan ada 8 rezeki di dalamnya. Ada rezeki 4 yang terlihat dan ada 4 rezeki yang tidak terlihat. Yakni anak, tanah, air, dan api. Apalagi rezeki yang tidak terlihat itu adalah dalam Al-Waqiah ayat 10. Wasabikun asabikun yang terdahulu masuk surga. Kemudian di ayat 89 Parauhu orehanu wajannatun naim. Jadi boleh juga. Jadi kita amalkan
doa-doa supaya zikirnya apa? Oh bisa ayat kursi. Boleh nih, Bu. Ya. Sesudah sholat baca ayat kursi ya. Ada juga nyamalan ketika kita mau pulang ke rumah. Pulang Pulang ke rumah, ya. baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Oh, Masya Setiap mau Allah. masuk rumah, insya Allah tidak akan miskin itu. Amin. Ibu tetap di sini ya. Kita dengarkan kesimpulan dari Ustadz Syam. Baik, ada orang yang berzikir karena pengen sembuh dari sakitnya. Ternyata dia tidak sembuh-sembuh juga. Bukan karena tidak dikabulkan sama Allah zikirnya. Tapi cara Allah mengabulkannya. Cara Allah mengabulkannya dengan apa? Dengan Allah tunjukkan cara dia berobat. Dia pergi berobat dan atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berzikir karena pengen banyak uangnya, subhanallah. Setelah dia berzikir kok nggak datang-datang uang ini. Ternyata Allah mengabulkannya dengan cara apa? Mudah dia dapat pekerjaan. Nah, dari zikir-zikir kita tentu pasti ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari zikir-zikir kita ada perenungan-perenungan di sana, dan dari zikir-zikir kita setiap hurufnya, setiap kalimatnya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kami sampaikan zikir terbaik adalah Al-Qur'an. Karena kalau Al-Quran itu setiap huruf ada pahalanya, sehingga besar sekali pahala daripada berzikir dengan cara membaca Al-Quran, belajar dan mengajarkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih guru. Sama-sama. Terima kasih jamaah, terima kasih. Yang di rumah juga terima kasih. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.